Eh, Orang sabar itu siapapun orangnya ya, entah suaminya si A, istrinya si B, tapi Allah sudah dengan sangat jelas disampaikan di Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah itu orang yang selalu bersabar. Makanya kenapa kalau ada masalah kan kita diperintahkan untuk minta tolongnya itu pertama kali dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bis sabri. Yang pertama dengan sabar, wassalah, kemudian dengan sholat. Jadi sabar ini sesuatu yang paling dahsyat. Cuma orang-orang yang Allah pilih untuk bisa bersabar, apalagi dalam kondisi dia dihianati, dibohongi, disakiti, terlepas siapapun orangnya, perlu satu mental yang sangat kuat ya. Bukan mental receh, tapi mental yang perlu dibangun berdasarkan pemahaman dia tentang hidup, berdasarkan testimoni masalah-masalah yang pernah dihadapi gitu. Ya ini jadi pelajaran buat kita semua, kebaikan itu bisa kita pelajari dari siapapun. Kan kita nggak pernah lihat telur itu keluarnya dari mana ya, tapi selama itu menyehatkan ya kita makan gitu loh. Maka dari itu semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Unzur maqala wala tangzur man qala. Kepada orang lain itu kita disuruh buat ngelihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi selama yang keluar dan kebaikan itu dari orang-orang yang kita anggap ini bukan ahli agama, tapi kalau itu baik ya kenapa enggak? Kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Zina ini satu perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar. Jangankan berzina, dalam agama Islam mendekati zina itu sudah dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan pernah kita mendekati hal-hal yang menyebabkan atau menjadikan kita jadi berbuat zina. Dalam hukum Islam tentunya ada satu konsekuensi, bahkan dicambuk sampai 100 kali, bahkan sampai mati. Namun dalam konteks bernegara ini kan tidak bisa disamakan dengan hukum Islam yang berlaku di zaman dahulu kala ya. Bahkan di Aceh pun masih ada pemberlakuan hukum Islam. Jadi jangan heran kalau di Aceh itu ada orang yang ketahuan berzina, dengan beberapa saksi si perempuan ini dicambuk sampai 100 kali. Yang perlu kita garis bawahi adalah dalam negara Indonesia kita punya hukum kompilasi yang memang punya aturan sendiri. Jadi negara sudah menentukan apa saja yang pantas diberikan dalam bentuk hukuman kepada orang yang berzina. Bahkan sempat ada aturan kemarin bahwa setiap hotel tidak membolehkan siapapun pasangan yang tidak membawa buku nikah. Nah ini artinya betapa zina ini menjadi satu penyakit masyarakat. Namun dalam hal rumah tangga, nah ini yang perlu difahami. Ketika seorang suami tahu istrinya mungkin berselingkuh, terlepas zina atau tidak, perselingkuhan itu sendiri walaupun lewat WhatsApp, walaupun lewat chat, tidak sampai ketemu langsung, itu aja udah jadi dosa besar. Apalagi kalau sampai harus berzina, nauzubillahi min dzalik. Apalagi status seorang istri yang punya suami misalnya, atau suami yang ada istrinya, ini dikembalikan ke kesepakatan pasangan tersebut. Kalau memang si suaminya memaafkan, mungkin dia merasa tidak ada bukti, itu cuma fitnah, itu kembali kepada suaminya. Jadi pelajaran buat kita semua bahwa saling menjaga rumah tangga, suami menjaga istri, melindungi istri, istri juga taat kepada suami, itu kunci berkah buat berumah tangga dunia akhirat. Jadi sekali lagi semua kembali kepada pasangan masing-masing. Ketika memang saling memaafkan, kemudian mau saling berubah dan bertobat, lebih baik lagi menjaga hubungan, jadi tidak gampang berkomunikasi dengan lawan jenis siapapun. Ini satu hal yang pada akhirnya dimaklumi oleh suami, bahkan dimaafkan. Kalau memang dia ridho, ikhlas dari awal, ya kembali ke pasangan yang masing-masing.